Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmana dengan NPM 622121036. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah terdapat perbedaan persepsi terhadap budaya malu dalam negara Jepang dan Indonesia. Selanjutnya, menurut pandangan masyarakat Jepang sendiri, sebenarnya budaya malu itu tuh sangat amat dilihat dari penilaian masyarakatnya sendiri. Nah, menurut budaya Jepang atau, dalam persepsi budaya Jepang, bahkan, rasa malu itu lebih lebih dipandang tinggi daripada, rasa takut kepada Tuhan ataupun dewa. Nah, masyarakat Jepang ini melakukan sikap dalam menanggung malu itu dengan perbuatan 2 hal, yaitu bunuh diri ataupun mengundurkan diri eee, bagi individu tersebut. Lalu meskipun Jepang itu banyak sekali budaya luar yang masuk ke Jepang, tapi budaya malu ini tetap tetap kental sampai ke generasi, yang paling mudanya. Selanjutnya, sedangkan di budaya malu Indonesia, di budaya malu Indonesia juga sangat kental, namun budaya malu Indonesia ini, sangat amat dikaitkan dengan, agama, terutama, pada rasa malu kepada orang tua, tidak menutup aurat, serta sering banget dipraktekkan, dalam kehidupan sehari-hari. Untuk perbandingan budaya malu ini sebenarnya saya merucutkan lagi pada konteks, pencegahan pada pelanggaran korupsi. Nah, di budaya Indonesia itu sebenarnya budaya malu sudah bagus dalam kesehariannya, tapi tidak diajarkan, bahkan tidak dipraktekkan pada ranah politik, khususnya pada pemimpin publik yang belum bisa mencontohkan pada, budaya malu ini. Padahal di Indonesia ini banyak sekali, undang-undang anti korupsi. Terus juga generasi mudanya itu sudah mulai terkikis karena adanya pengaruh dari budaya luar, terhadap budaya malu di Indonesia. Sedangkan di Jepang tadi yang sudah saya bilang, bahwa di Jepang itu budaya malunya masih sangat kental karena banyak pemimpin yang mencontohkannya seperti mengundurkan diri ketika ia gagal dalam memimpin sesuatu atau bahkan korupsi dan bahkan sampai bunuh diri. Nah, di budaya Jepang ini, sudah dicontohkan sejak TK. Meskipun budaya Jepang, eee, melakukan maksud saya di budaya Jepang ini tuh meskipun masyarakatnya bukan yang taat agama, namun, budaya malu ini sangat amat berdampak bagi keseharian, negara Jepang, di dalam masyarakat Jepangnya dan bahkan sampai ke ranah, politiknya. Selanjutnya di sini Indonesia seharusnya lebih banyak meniru budaya Jepang dan membangun karakternya lewat dari pencegahan preventif, lalu ada edukasi masyarakat, terus ada upaya edukasi lembaga dari non-pemerintahan dan mengangkat kearifan lokal, dalam budaya malu itu di Indonesia lewat karya seni ataupun karya sastra. Selanjutnya ada perbandingan antara budaya malu dan, budaya, malu Jepang dan Indonesia. Tindakan yang tidak terpuji atau gagal menjalankan misi dan tugasnya, mereka lebih memilih diri daripada harus menanggung malu. Orang Jepang lebih mau menahan rasa sakit yang dia terima karena seppuku atau diri dengan menusukkan pisau ke perut kemudian merobeknya daripada harus menanggung malu akibat kegagalan mereka. Ini yang membuat tradisi tersebut melekat di diri orang Jepang. Ketika orang penting gagal menjalankan tugas mereka, mereka lebih baik mundur daripada bertahan dengan rasa malu atau rasa menanggung malu akibat kegagalan sebelumnya. Jadi itu. Dalam video ini sebenarnya perbandingannya itu Jepang itu sangat amat kental sudah tadi saya bilang, sedangkan yang, untuk Indonesia itu bahkan pemimpinnya pemimpinnya saja yang masih korupsi itu beberapa kali mangkir dari panggilan, dari panggilan KPK-nya. Nah, itu mengapa di budaya malunya Indonesia itu masih sangat kurang dalam ranah, politik. Di sini saya memakai beberapa referensi. Terima kasih sebelumnya, maaf banyak banget salah-salah kata ataupun, bicara saya yang terlalu cepat karena durasi juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.